Oke, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Ibu Nais Ambersari, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mas Alfian Darmawan, ada Mbak Amarin Syahwa Zamalia, saya sendiri, Amri Darsono Sigalingging, ada Mas Dwi Indra Pramono, dan juga Mas Rehan Alfarizi. Kami di sini ingin mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Penerapan Metode Six Sigma dengan konsep DMAIC sebagai alat pengendalian kualitas pada kaca lembaran. Oke, untuk pendahuluan, yang pertama, pentingnya kualitas dalam produksi kaca lembaran untuk mempertahankan daya saing industri. Yang kedua, pengendalian kualitas bertujuan mengurangi cacat dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga, pengenalan metode Six Sigma sebagai pendekatan berbasis data untuk meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi dan mengurangi penyebab cacat produk. Terima kasih Mas Amri. Kemudian saya lanjutkan. Untuk data awal produksi, total produksi dengan total 25.300 palet dari range bulan Agustus sampai bulan Desember 2024. Kemudian yang kedua untuk produk cacat 112 palet total dengan 0,44%. Dan yang ketiga jenis cacat utama yaitu roll mark, scratch, dan chipping yang roll mark 7,86% akibat kontaminasi pada roll produksi. Kemudian untuk scratch 6,25% disebabkan oleh gesekan selama pemrosesan. Yang terakhir chipping 5,49%, 89% akibat kesalahan pemotongan kaca. Baik, untuk metode penelitian pada karya ilmiah kami, yang pertama ada define, identifikasi masalah kualitas kaca lembaran dan faktor penyebab cacat. Yang kedua ada measure, pengumpulan data, pembuatan peta kendali, dan perhitungan DPMO. Kemudian yang ketiga ada analyze, analisis penyebab cacat dengan diagram Fishbone dan statistik. Yang keempat ada improve, implementasi solusi untuk mengurangi cacat dan meningkatkan kualitas. Dan yang terakhir ada kontrol, pengendalian dan monitoring berkelanjutan untuk mempertahankan hasil perbaikan. Baik, yang pertama pada tahap define dari hasil pengumpulan data di PT AFG mulai bulan Agustus sampai bulan Desember 2024 didapatkan hasil yaitu dengan total produksi 25.300 palet yang terdiri dari 3 kecacatan mayoritas. Yang pertama ada roll mark sebanyak 44 palet. Masalah ini timbul karena kaca bergesekan dengan roll yang kotor. Kemudian scratch dengan sebanyak 35 palet. Masalah ini timbul karena kaca bergesekan dengan benda lancip atau benda keras. Dan yang terakhir chipping sebanyak 33 palet biasanya disebabkan karena pemotongan tidak bagus atau tidak rata. Oke, saya lanjutkan. Kedua adalah tahap measure. Kemudian perusahaan menggunakan check sheet untuk mendata jenis-jenis kecacatan pada produk kaca. Pada tahap ini dilakukan dengan dua metode. Yang pertama adalah P-chart dengan data dan grafik peta kendali. Didapatkan bahwa untuk proporsi sendiri di minimum di bulan Agustus dan maksimum ada di bulan September, November, dan Desember dengan centerline 0,004, kemudian upper centerline-nya di 0,006 dan lower centerline-nya ada di 0,003. Dari data tersebut untuk proporsi produk cacat masih di batas peta kendali, artinya bahwa produk yang diproduksi oleh PT AFG masih masuk dalam range peta kendali untuk proporsi kecacatannya. Akan tetapi karena targetnya 0%, perlu adanya pengendalian yang dilakukan. Kemudian yang kedua adalah tahap pengukuran tingkat Six Sigma dan defect per million opportunity DPMO. Ya. Dari rata-rata jumlah produksi ini kurang lebih 5.060 palet, kemudian jumlah produk ditolak rata-ratanya 22,4, untuk proporsi produk cacat 0,004 dengan CTG-nya 3. Untuk DPU-nya sendiri rata-ratanya 0,004, DPOM-nya
1473,67 dan nilai sigma 4,48. Dari hasil pengolahan data dapat hasil bahwa produksi kaca lembaran PT AFG memiliki nilai sigma 4,48 dengan kemungkinan kerusakan sebesar 1473,67 palet untuk sejuta palet produksi. Untuk kapabilitas proses sendiri didapatkan CP 0,996. Hasil tersebut belum menunjukkan bahwa kemampuan proses belum baik. Menurut Dorothea Wahyu di buku halaman 153 sampai 155, untuk kriteria penilaian sebagai berikut. Jika nilai CP lebih besar dari 1,33, maka proses masih baik. Jika nilai CP kurang dari 1, maka proses tidak baik. Dan jika CP di antara 1 dan 1,33, maka proses memerlukan kendali. Kemudian yang ketiga adalah tahap analisis. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap nilai DPOM yang diperoleh pada tahap measure. Ini dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menyebabkan cacat. Pada tahap ini ada dua model yang digunakan, yaitu grafik dan juga diagram sebab akibat. Yang pertama adalah tabel dan grafik ya. Dari data di atas terdapat 3 jenis defect yang menjadi masalah, yaitu scratch, chipping, dan roll mark dengan persentase 7,86, kemudian scratch-nya 6,25, dan juga chipping di 5,89. Selanjutnya oleh Mas Rehan, silahkan. Baik, saya lanjutkan. Untuk diagram sebab akibat menggunakan diagram fishbone untuk mengetahui akar masalah. Dari diagram fishbone di bawah ini, faktor-faktor yang menyebabkan kecacatan produksi ada 4, yaitu metode, manusia, bahan baku, dan mesin. Jadi dari gambar ini sudah bisa kita lihat metode, manusia, bahan baku, dan mesin semuanya ada masalahnya di sini. Baik, lanjut Mas Amri. Untuk tahapan improvement, saran improvement pengendalian kualitas adalah 1. Mengadakan training bagi seluruh operator. 2. Membuat, mereview, dan merevisi SOP yang masih kurang sesuai dengan proses produksi. 3. Melakukan pengecekan secara ketat bahan baku yang masuk, termasuk peralatan yang dipakai untuk proses produksi. 4. Pembersihan, perawatan mesin, dan kalibrasi mesin secara berkala untuk mengurangi resiko defect. Baik, lanjutkan oleh Mbak Amarin. Baik, selanjutnya pada hasil penelitian yang kelima ada tahapan kontrol, di mana strategi pengendalian kualitas setelah perbaikan ada 3 aspek. Yang pertama ada inspeksi atau audit berkala terhadap produk dan proses produksi. Yang kedua, monitoring kepatuhan SOP oleh supervisor produksi. Dan yang terakhir ada evaluasi berkala efektivitas perbaikan guna memastikan hasil yang optimal. Selanjutnya. Dan bisa ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh PT AFG terhadap pengendalian kualitas dari bulan Agustus hingga Desember 2024 masih ditemukan sebanyak 112 cacat produk dari 25.300 palet produksi dengan kemungkinan kecacatan 4,48 atau sekitar 1.473,67 palet sejuta per produksi. Yang kedua, kecacatan didominasi oleh roll mark sebesar 7,86%, scratch dengan 6,25%, chipping dengan 5,89%. Dan yang terakhir, berdasarkan diagram fishbone, perlu melakukan perbaikan faktor manusia, metode mesin, dan bahan baku. Next, Mas Amri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, penelitian yang kami lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.